Bulan baru. Bulan baru adalah fase pertama dalam siklus bulanan bulan yang sangat penting dalam astronomi dan kalender tradisional. Pada saat bulan baru terjadi, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang diterangi sepenuhnya menghadap matahari, sedangkan sisi gelapnya menghadap ke bumi. Sehingga bulan hampir tidak terlihat dari permukaan bumi. Inilah sebabnya mengapa fase ini dikenal juga sebagai bulan mati atau bulan hitam. Secara astronomi, bulan baru berlangsung satu kali setiap 29,5 hari, sesuai dengan siklus sinodis bulan. Saat bulan baru, posisi bumi, bulan, dan matahari hampir sejajar dalam satu garis lurus. Jika ketiganya benar-benar segaris, fenomena gerhana matahari dapat terjadi. Dampak lain fase ini adalah pasang surutnya air laut. Saat bulan baru terjadi pasang surut purnama atau spring tide, yaitu kondisi di mana air laut mengalami pasang tertinggi. Ini terjadi karena gravitasi bulan dan matahari secara kolektif menarik permukaan laut pada arah yang sama, memaksimalkan efek pasang surut. Fase bulan baru juga memiliki implikasi penting dalam penentuan waktu dan penanggalan di berbagai budaya. Misalnya menjadi penanda awal bulan dalam kalender Islam. Sabit muda. Fase sabit muda adalah momen ketika bulan mulai tampak kembali di langit setelah fase bulan baru. Pada fase ini, kurang dari setengah permukaan bulan yang menghadap bumi mulai diterangi oleh matahari, sehingga dari bumi kita bisa melihat bulan yang berbentuk lingkungan tipis seperti sabit atau huruf C di langit barat usai matahari terbenam. Secara astronomis, fase sabit muda biasanya terjadi antara hari kedua hingga hari keempat setelah bulan baru, saat posisi bulan pada sekitar 45 derajat dari matahari. Inilah yang disebut hilal dalam sistem penanggalan lunar, seperti kalender Islam yang menandai dimulainya bulan baru. Kuartal pertama. Fase kuartal pertama merupakan salah satu dari 8 fase utama bulan dalam siklus sinodisnya, yang terjadi sekitar hari ke-7 hingga ke-8 setelah fase bulan baru. Pada fase ini, posisi bulan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis bumi dan matahari, sehingga setengah permukaan bulan yang menghadap bumi tampak terang dan separuh lainnya berada dalam bayangan. Cembung awal. Fase cembung awal merupakan tahap di mana bulan tampak hampir penuh tetapi belum mencapai purnama sempurna. Fase ini terjadi sekitar hari ke-10 hingga ke-12 dari siklus bulan, ketika posisi bulan berada sekitar 135 derajat dari matahari. Bulan purnama. Purnama adalah fase di mana bulan tampil sepenuhnya terang di langit malam. Fase ini terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari dalam posisi hampir segaris. Akibatnya, seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi disinari oleh matahari dan tampak sebagai cakram bulat sempurna. Purnama biasanya terjadi sekitar hari ke-14 atau 15 dari siklus bulan. Pada fase puncak ini, bulan terbit tepat ketika matahari terbenam dan berada di langit sepanjang malam hingga terbenam menjelang matahari terbit keesokan harinya. Dengan demikian, pemandangan purnama dapat dinikmati sangat lama pada satu malam. Cahaya bulan yang memuncak pada fase ini mempengaruhi banyak aspek, mulai dari pasang surut air laut hingga menjadi penanda penting dalam kalender lunar serta berbagai tradisi budaya dan festival di seluruh dunia. Secara astronomis, purnama juga menjadi waktu penting untuk mengamati fenomena langit seperti gerhana bulan jika bumi, bulan, dan matahari benar-benar segaris pada saat purnama. Maka akan terjadi gerhana bulan, di mana cahaya matahari ke bulan dihalangi oleh bumi sehingga bulan meredup atau bahkan berwarna merah darah. Fase bulan purnama merupakan penanda separuh perjalanan bulan dalam satu siklusnya mengelilingi bumi. Cembung akhir. Fase cembung akhir merupakan tahap berikutnya setelah fase purnama. Pada fase ini, lebih dari setengah permukaan bulan yang menghadap ke bumi masih terang,
namun ukuran bagian terang tersebut mulai mengecil setiap malam. Fase ini terjadi sekitar hari ke-17 hingga ke-19 dari siklus sinodis bulan. Saat bulan berada dalam posisi sekitar 225 derajat dari matahari. Dari sudut pandang pengamat di bumi, bulan tampak sebagai cakram besar yang perlahan menyusut, berbeda dengan bulan purnama yang bulat sempurna. Bulan naik setelah matahari terbenam dan tenggelam setelah tengah malam. Kuartal terakhir. Fase kuartal terakhir terjadi ketika bulan berada pada posisi di mana tepat setengah dari permukaannya terlihat terang, namun luas bagian yang terang ini mulai mengecil setiap malam. Fase ini muncul sekitar hari ke-21 hingga ke-23 dalam perjalanan bulan mengelilingi bumi, atau sekitar 3/4 siklus sinodis bulan yang berlangsung selama 29,5 hari. Dalam fase ini, bulan terbit sekitar tengah malam dan tetap terlihat hingga tengah hari, sehingga pengamat dapat menyaksikan setengah lingkaran terang tersebut dengan orientasi sisi terang ini menghadap ke kiri bila diamati dari belahan bumi utara. Dari perspektif ilmiah, posisi bulan yang membentuk sudut sekitar 270 derajat terhadap matahari membuat gaya gravitasi bulan dan matahari tidak seoptimal saat purnama atau bulan baru, yang berpengaruh pada pasang surutnya air laut yang disebut pasang perbani atau niptid, di mana pasang surutnya lebih kecil. Sabit tua. Fase sabit tua adalah bab terakhir perjalanan bulan dalam siklus sinodisnya sebelum kembali ke fase bulan baru. Pada tahap ini, hanya sebagian kecil permukaan bulan yang menghadap bumi masih diterangi cahaya matahari, membentuk sabit yang sangat tipis dan semakin menyusut setiap harinya. Sabit tua biasanya muncul antara hari ke-25 sampai ke-29 dari siklus bulan. Saat bulan berada sekitar 315 derajat dari matahari di orbitnya. Dari bumi, bulan terbit lebih awal dari matahari sekitar beberapa jam sebelum fajar, sehingga dapat terlihat rendah di cakrawala timur pada pagi hari. Namun, karena ukurannya yang sangat tipis dan cahaya fajar yang meningkat, pengamatan kadang menjadi sulit. Fase ini menandai akhir dari fase penerangan bulan di langit malam dan mempersiapkan peralihan ke fase bulan baru, di mana sisi terang bulan yang terlihat totalnya mendekati 0. Sabit tua menjadi penanda penting dalam kalender lunar tradisional seperti kalender Hijriah, menentukan awal bulan baru dan hari-hari ibadah yang terkait.